Berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat yang lain tentunya. Qala al-ulama al-maqsud bidzalika 'asr as-sahaba wa muddatuhum min al-bi'tsah 120 sana aw dunaha biqalil aw faqa bikulli al-khilaf fi wafati akhir as-sahaba mautan Abi Tufail, ya. Nah, sahabat terakhir yang meninggal 121. 121 itu ternyata kalau versi beliau dihitungnya 121 bukan 111. Kalau saya tadi nyebutin berapa? 111. Ternyata Nabi waktu tahun 11 Hijriah berbicara dan mengabarkan bahkan ada orang yang hidup pada malam ini 100 tahun lagi setelahku. Meninggal Anas bin Malik, meninggal fulan. Sisa satu sahabat yang meninggal, namanya Abu Tufail. Tahun berapa dia wafat? 121. Berarti 110 Hijriah. Lama hidupnya semenjak Rasulullah SAW wafat. Ya. Berapa jumlah sahabat Nabi? 124.000. Tapi yang terekam namanya hanya antara 12 sampai 15.000. Yang meriwayatkan hadis dari Nabi tidak sampai 1.000. Yang jadi mujtahid tidak sampai 100. Lah kok sekarang ada orang berani langsung kepada kitab dan sunnah? Itu mujtahid namanya, Pak. Jadi yang boleh langsung mengakses kepada Al-Quran dan sunnah dalam hukum, itu cuma ulama mujtahid. Bukan semua ulama. Ulama ada yang taklid. Dia nggak sanggup langsung ke Quran dan sunnah. Kok ada orang baru hijrah 3 bulan mengatakan, nggak usah ikut imam. Langsung saja kepada Al-Quran dan sunnah. Itu konyol namanya. Ya, kekonyolan yang diilmiahkan, ya. Manhaj al-konyoliyah, al-ilmiyah. Bagi saya itu kekonyolan. Kenapa? Selevel Imam Bukhari yang dielu-elukan oleh kelompok yang mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, itu berguru tidak langsung kepada Allah dan Rasul. Bergurunya kepada imam-imam. Gurunya hampir 2.000. Abu Hanifah gurunya 4.000. Ada yang antum punya guru 4.000. Gak sebanyak 100, dia punya gak guru 100. Di YouTube kali ada ya. Nonton 100 kali YouTube gitu. Enggak, ini beneran. Imam Bukhari datang. Coba. Betapa malasnya umat akhir zaman. Imam Bukhari dulu ngambil satu hadis innamal amalu binniyat. Dia berangkat dari Uzbek ke Mekah. Bukan pakai pesawat. Bukan pakai bus. Umat akhir zaman sudah punya mobil, punya motor, ada Grab, ada Gojek, ada segala macam, ada kereta, ada MRT. Tapi masih sulit untuk mengambil 1-2 hadis, 1 kitab daripada ulama. Ya, meninggal baru nangis. Ya Allah, meninggal. Ya Allah, saya dulu pengen ngaji kepada beliau. Ya. Rasain. Ya. Ulama sekarang sudah banyak. Ini regenerasi. Regenerasi yang muda. Ulama-ulama senior sudah ambil. Yakbit, ambil. Ilmu itu enggak, orang nonton bola enggak akan hilang ilmunya. Kepalanya kebentur enggak hilang ilmunya. Tapi kalau kepalanya hilang, baru hilang ilmunya. Ya. Allah benamkan tubuhnya berikut ilmunya. Karena ilmu nggak bisa dipindahin. Saya giniin kepala, terus giniin ke antum, nggak bisa. Ilmu itu diambil dengan mendengar, dengan menyimak, memahami, diulang. Proses ini harus dilalui. Harus dilalui. Nggak dilalui, nggak dapat ilmu. Nggak hidup. Saya pengen laduni, gitu ya. Sehebat apapun orang laduni, jika penerjemahnya di sini nggak bagus, terjemahnya nggak bagus. Sudah banyak orang laduni saya ketemu, tapi kalau ngomong nggak jelas. Ngomongnya betul-betul vulgar berbicara tentang Allah. Ya. Vulgar. Vulgar berbicara tentang Nabi Muhammad. Berbicara Nabi Muhammad itu kayak, ya orang laduni mau gimana? Saking dekatnya dengan Rasulullah. Bagi orang awam itu vulgar. Tapi bagi saya itu menarik. Kalau kita buka ilmu mereka di kalangan awam, bisa tazandaku, bisa zindik. Bisa orang salah faham tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah para sahabat 124.000.
Tapi yang jadi mujtahid, jadi imam mazhab, imam, mereka nggak nyampe 50, nggak nyampe 20 aja nggak nyampe. Nggak nyampe, Pak. Sekitar itu 20-an. Dari 104.000, kemudian pengikutnya lebih banyak. Dan sampai sekarang. Sekarang sudah berapa umat Islam di dunia? Ada 1M, 2M. Hampir 2M. Barangkali ya. Banyak pedikit tuh. Dibandingkan 124.000. Cuma nanti, itu bakal balik lagi, Pak. Ketika telah terjadi pancaroba akhir zaman, itu yang 1-2 miliar itu banyak yang gugur. Sisa nanti cuma wallahu alam berapa. Ya. Yang pejuang 104.000, yang lain bingung, terombang-ambing, ikut yang mana dia bingung. Ya. Semoga kita termasuk yang 124.000 atau pengikut mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini mengenai afdol dalam sisi kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada hadis yang berikut. Hadis ini riwayat Imam Tabrani dan Toyalisi, kemudian dihasankan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar. Apa kata beliau? Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau berkata, atadruna ayyul khalqi afdal imanan? Kalau tadi afdal asran, lebih mulia waktunya. Sekarang Nabi bertanya, lebih mulia imannya. Beda? Khairul qurun qarni, ini time, waktu. Maka salaf itu zaman mubarak, bukan manhaj mubarak. Salaf itu waktu yang diberkahi, bukan manhaj yang diberkahi. Karena banyak manhaj di zaman itu. Bahkan ada manhaj yang batil, ada yang Mu'tazilah, ada yang Jahmiyah, ada yang Jabariyah, ya. Ada yang Khawarij, semuanya ada di awal abad pertama. Lalu Nabi mengatakan, ayyul khalq afdhalu imanan? Manakah makhluk yang paling afdal imannya? Qulna, kami berkata, ya. Al-malaikah, yaitu malaikat. Ini jawaban sahabat. Ya. Jadi sahabat ini, Nabi ajak diskusi. Ayo, siapa yang lebih tinggi imannya? Menurut sahabat, salah seorang sahabat yang lebih tinggi malah malaikat. Qal, wa haqqul lahum bal ghairuhum. Oh, pantas, malaikat tinggi iman wajar, kata Nabi. Selain mereka ada enggak yang lebih tinggi imannya? Qulna al-anbiya, para nabi, kata para sahabat. Nabi jawab, haqqul lahum bal ghairuhum. Itu sudah pantas untuk para nabi. Nabi beriman wajar. Adakah selain mereka? Qal afdalul khalqi imanan. Enggak ada yang bisa jawab, Nabi sendiri yang jawab. Makhluk yang paling afdal imannya, qaumun fi aslabir rijal yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang yang belum lahir, masih disulbi, nanti dia lahir, dia tidak pernah bertemu aku, tapi dia percaya kepadaku. Ya. Fahum afdalul khalqi imanan. Orang ini imannya lebih mulia. Makanya nanti para nabi, para malaikat, para sahabat, syuhada, itu bingung dengan umat akhir zaman. Umat akhir zaman dijemput oleh makhluk cahaya dan bergerak seperti kilat sampai di surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di lafaz itu ada kalimat yaghbituhumul anbiya wal auliya. Para nabi, para syuhada, mereka iri. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, hum al-mutahabbuna fiyya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai di dalam rahmatku. Ya, semoga kita termasuk, Pak. Amin. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakannya, tidaklah la yudra. Umatku ini seperti air hujan, la yudra. Tidaklah diketahui manakah yang lebih baik, awalnya atau akhirnya. Air hujan itu awal sama akhirnya sama-sama berkah? Sama-sama berkah. Yang pertama menghabiskan debu-debu, yang terakhir airnya murni.
Entah mana yang lebih mulia. Jadi Nabi ngomong, saya tidak bisa melebih-lebihkan. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara umum. Entah umat terakhir, entah umat awal. Umat awal wajar karena mereka ketemu aku. Umat akhir luar biasa, tidak pernah bertemu aku tapi percaya kepadaku. Ya, alhamdulillah. Kepercayaan ini, rasa iman itu ada di kalbu kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun demikian, kata Said Muhammad, di paragraf terakhir beliau mengatakan, wa nahnu la nuhibbu an nata'arrad ila al-khilafil jari bainal ulama fi qadid at-taswiyah. Ya. Kita enggak akan adu-adu ini, yang pasti la yamna'una minal qaul bi anna musyahadata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatahu la ya'diluha syai'. Tidak diperdebatkan lagi bahwa memandang Rasulullah, bertemu Rasulullah, itu tidak dapat dibandingkan dengan apa saja. Maksud Sayyid Muhammad, mau kita merasa iman kita lebih tinggi, tetap saja lebih mulia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas kita ngomong imanku sama dengan Abu Bakar, enggak pantas. Akidahku sama dengan Umar, Utsman, jangan. Cukup kita katakan kita mengikuti akidah mereka, iman mereka. Mengikut bukan sama. Ya, salatku tidak sama dengan salat Rasulullah, tapi salatku mengikuti salat Rasulullah, itu yang benar. Ya. Satu lagi, yang ke-11. Ada berapa kekhususannya? 14 ya. Kekhususan umum. Nanti ada kekhususan yang spesial, yang juz'i. Nah, itu jumlahnya hampir 100. Sedangkan yang umum, yang besar, ada 14. Yang ke-11. Coba, saya mau tanya antum. Adakah Nabi, sebelum Nabi Muhammad, yang kuburnya disepakati? Satu aja kubur, ada enggak? Jangankan kubur Nabi Muhammad, para Nabi. Kubur Wali Songo aja bisa lebih dari satu. Coba, kubur Sunan Bonang ada berapa? Orang Bawean, Pulau Bawean, di atas Gresik, di bawah Kalimantan, saya pernah ke sana, di situ ada kuburan Sunan Bonang. Dan disepakati meninggalnya di sana, tapi diperdebatkan dikuburkan di mana. Kata orang Tuban, dikuburkan di Tuban. Di Lasem ada petilasannya, disebut juga makom petilasan. Udah 3 tuh dah. Oh ya, satu lagi. Di Bawean itu ada satu tepi pantai disebut makom Sunan Bonang. Ternyata maksudnya tempat beliau dulu duduk, petilasan. Berarti ada 4. Yang kubur 2 itu bukan Nabi loh. Bukan Nabi. Nabi Hud alhamdulillah ada di Yaman. Ya, tapi ada yang klaim di mana wallahu alam. Ashabul Kahfi orang Yaman klaim, orang Yordan klaim, di Turki klaim, 3 klaim. Saya baru datang yang Yordannya. Ya. Apalagi Nabi Musa kuburnya di mana? Ada yang tahu? Cuma Nabi Muhammad yang tahu. Kata Nabi Muhammad SAW, marartu bi qabri Musa. Saya melewati kubur Nabi Musa. Hadis Sahih Bukhari. Ya. Apa kata Nabi? Nabi bocorin kerjaan Nabi Musa. Ra'aituhu yusalli fi qabri. Aku melihatnya salat di dalam kubur. Wah. Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Ente ngapain masuk kubur ntar? Teriak-teriak kali ya. Nabi Musa sholat di kuburnya. Lalu para nabi itu, meskipun gak jelas kuburnya di mana, Allah izinkan mereka berfisik sesaat, lalu menjadi makmum Rasulullah waktu sholat. Sholat apa? Waktu sholat di sebelum Mi'raj, itu bolehlah kita sebut, bisa jadi tahiyat masjid, bisa jadi itu sholat malamnya Nabi, karena Nabi wajib sholat malam, bisa juga itu sholat qoblal Mi'raj, wallahu alam, terserah mau dikasih apa istilahnya. Karena penamaan sholat sebagian besar dari ulama, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi fisik, benar enggak? Yang jadi makmumnya mesti difisikkan dulu. Maka mereka ikut berjamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari ada perdebatan di situ, saya bisa meyakini itu. Ya.
Allah izinkan, jika malaikat Allah izinkan berupa seseorang, lebih tinggi malaikat atau nabi? Para nabi. Para nabi. Jika ini mungkin pada malaikat, mungkin enggak tubuh diberikan untuk nabi yang sudah wafat? Mungkin, sangat mungkin sekali. Ya. Itu dalam bab al-ma'kulat, sangat mungkin. Ya. Di antara semua nabi yang kuburannya jelas dan tidak diperdebatkan cuma kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan saya tambahkan di sini enggak tahu disebutkan enggak? Ya. Tidak disebutkan di sini. Nanti ditambahkan nomor 15, ya. Sekarang boleh dicicil. Nomor 15. Ya. Semua nasab terputus kecuali nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kubur para nabi diperdebatkan kecuali kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah enaknya zuriat Nabi. Kalau mau ziarah ke masjidnya langsung ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita bahkan kakek kita yang di atas 3 aja kita udah enggak tahu dia di mana. Gimana yang generasi keempat di atas kita 5, wallahu a'lam bishawab, ya. Wa min fadlillahi ta'ala alladhi syarrafa bihi hadhihi al-ummah famtazat bihi ala man siwaha min al-umam anna qabra nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'lumun indana biyaqin wa tawatur, ya. Salah satu nikmat kelebihan yang Allah anugerahi kepada umat Nabi Muhammad adalah Allah memberikan hadiah kuburan nabinya jelas, tidak ada perdebatan, tidak ada syak, tidak ada kemudian di situ ikhtilaf. Ada enggak orang Jawa bilang, kami ada kubur Nabi Muhammad? Enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada ya. Di Bawean kali ada gitu. Atau di Madura gitu, atau di Bali kan enggak ada. Kan enggak ada. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masih bisa ziarah, ya. Untungnya di Yaman, para habaib dapat isyarat dan dapat kabar. Jadi gabungkan kabar dan isyarat, ada ketemu makbarah Sayyidina Hud, ya. Makbarah kuburan Sayyidina Hud, ya. Semoga nanti kita juga sampai ke sana, ya. Kata Imam Ibn Hajar, ya, walam tu'lam maqabiruhum bi ardin yaqinan ghaira ma sakana ar-rasulu. Tidaklah diketahui kuburan para nabi kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ada Khalifah Abbasiyah, Abbasiyah, namanya Khalifah Al-Mahdi. Ini bukan Mahdi Muntazar. Ini namanya Mahdi. Ya. Apa kata beliau? Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kami. Kamu masuk ke Madinah, jangan sembarangan. Pakai adab. Fatamurru biqaumin an yaminika wa yasarik wa hum auladul muhajirin. Kamu kalau masuk Madinah, meskipun kamu pemimpin kami, punya pasukan banyak, tapi kalau turun masuk ke Madinah, engkau akan bertemu kiri kananmu keturunan orang-orang paling mulia di alam semesta, yaitu zuriat muhajirin dan ansar. Kalau kamu ketemu, sapalah mereka. Fasallim alaihim. Maka sapalah mereka. Fa innahuma ala wajhil ardi qaumun khairun min ahli al-Madinah wala khairun min al-Madinah. Kata Imam Malik, ini mazhab Malik. Tidak ada di dunia ini manusia paling mulia kecuali ahli Madinah. Dan tidak ada kota, tanah, pasir yang mulia kecuali pasir Madinah. Kenapa? Nabi menginjakkan kakinya di situ. Ya. Nabi menginjakkan kakinya di situ. Tapi di Mekah Nabi juga menginjakkan kaki, kan? Maka kullu ardin masya 'alaiha Rasulullah SAW falahu fadlun wa syarafun. Setiap bumi tanah yang Nabi injak itu tanahnya mulia. Tanah yang Nabi injak yang banyak apa? Mekah, Madinah. Nabi pernah ke Yaman? Pernah. Nabi pernah ke Suriah. Maka jalur ini jalur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lalu Khalifah Al-Mahdi bertanya, "Ya Aba Abdullah, Malik." Nah, panggilan kunyahnya, julukannya adalah Abu Abdullah. Kamu tahu dari mana kaedah-kaedah begini? Apa jawaban Imam Malik? "Innahu la yu'raf qabru nabi al-yawm ala wajhil ard ghairu qabri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada zaman ini kubur yang diketahui secara pasti, tidak ada ikhtilaf kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa man qabru Muhammadin indahum fayanbaghi ayu alama fadluhum ala ghairihim." Siapa yang sadar kubur Nabi Muhammad ada di sisi mereka, maka dia harus punya adab di sana. Ini yang kita sampaikan sebelumnya. Imam Malik kalau masuk kota Madinah, dia copot sendalnya, dia turun. Itu kuda atau ontanya, dia jalan bareng sama kudanya. Ditanya oleh orang lain, "Ya Aba Abdullah, ma bika ya Aba Abdullah? Ada apa engkau? Kenapa enggak menunggang kuda? Kok nyeker?" Jawaban beliau, "Pantaskah Malik, Abu Abdullah hamba Allah, menginjak tanah dengan sendal, sedangkan tanah ini dulu diinjak Rasulullah SAW. Pantaskah Malik naik menunggangi kuda, sedangkan di bawah, di perut bumi Madinah, ada jasad mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Itu beliau seperti itu, Pak. Itu Imam Malik. Abu Hanifah lain lagi. Abu Hanifah malam-malam, dia sedang murojaah, kakinya selonjoran. Tapi selonjorannya harusnya, kalau kita begini selonjoran ke sana. Ya, tapi dia nggak berani selonjoran ke arah sana. Putrinya bertanya, "Ada apa wahai ayahanda? Ya abati." Apa jawaban beliau? "Di arah sana ada rumah guruku, Hamad bin Abi Sulaiman." Tuh, dia nggak berani. Karena dalam diri seorang guru ada nur warisan Nabi Muhammad SAW. Mengarahkan kaki sana su'ul adab. Lainnya orang khutbah, lagi khutbah kakinya selonjoran ke Ka'bah. Ya. Tapi kalau kita ngeliat gitu nggak boleh marah, Pak. Siapa tahu itu nguji pandangan kita. Ya, siapa dulu yang diuji? Maulana Khalid Al-Baghdadi. Khalid muda, ya, saya punya jalur sanad zikir Naqsyabandiyah Khalidiyah kepada imam ini. Dia dulu masuk Mekah, lagi tawaf, lihat ada kakek-kakek. Kakinya selonjoran ke Ka'bah. Dalam hatinya, tua-tua keladi, tua-tua makin menjadi, kurang ajarin orang tua, ya. Masa dia nggak bisa menghargai Mekah, Ka'bah? Tuh, ahli fikih begitu, Pak. Maka ahli fikih ini, kita sabar-sabar sama ahli fikih. Nanti dia ditegur sama Allah kok. Ya. Ahli fikih itu banyak ingkarnya kepada orang-orang ahli rohani. Ini contohnya. Dia nggak tahu siapa orang tua itu. Tahu-tahu selesai tawaf, sholat antara makam Ibrahim, 2 rakaat, ya, di belakang makam Ibrahim dia sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, tahu orang tua itu colek dia. Khalid, tahu namanya? Khalid, guru kamu nggak di sini. Dia lihat orangnya. Ternyata Imam Khalid pergi ke Mekah, niatnya sama dengan Imam Bukhari, mau cari guru ke Mekah. Tapi zaman sudah berubah, nurnya sudah banyak pindah keluar. Saat itu pemegang nur zikir khafi, saat itu adanya di mana? Di India, Pak. Dari Uzbek turun ke India. Kata orang ini, Khalid, gurumu sekarang udah nunggu di India. Gurunya nunggu di India. Bingung deh, ini siapa? Pas dilihat loh orang yang selonjoran tadi. Itu siapa, Pak? Saya nggak kasih tahu siapa, itu rahasia. Kita tahu sedikit. Jadi nggak boleh suzon. Jadi antum kalau masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, ada orang su'ul adab, kita nggak boleh marah-marah. Kita husnuzon dengan semua orang, termasuk di masjid. Tapi jika kita yang begitu, baru kita keras. Ya, jika kita yang begitu, baru disiplin. Maka kalau sekarang punya guru nih, antum mau buang air, jangan ngadap ke rumah guru, miring dikit, ya. Ini adab batin, beradab kepada guru tidak hanya di depannya, tapi juga di belakangnya. Berani nggak ngomongin guru di depannya? Maka jangan berani ngomongin guru di belakangnya. Gitu. Berani nggak selonjoran depan guru?
Maka jangan berani kurang ajar di belakang guru. Itu kalau kita punya adab kepada guru. Saya saksi Pak, teman-teman saya yang menggunjingkan guru saya di belakang, itu Allah ambil keberkahan ilmunya dan gak ada satupun yang netes. Ada guru kita yang ahli hadis. Diomongin nama teman ini, sekarang ada yang menjadi Rafidhah, penghujat sahabat-sahabat Nabi, penghujat, hatta gurunya dihujat sendiri. Apa itu kiai fulan? Ada yang menghujat mursyid. Dia jadi mursyid, tapi dia menghujat mursyid sebelumnya. Nunggu waktu aja nanti dia dihujat sama murid-muridnya. Ya. Tapi ketika kita dihujat, janganlah terpancing untuk menghujat balik. Ya. Nabi pernah dihujat oleh orang-orang Yahudi nggak? Assalamu alaika itu hujatan. Mati kau, celaka kau, laknat bagimu. Tapi Nabi nggak pernah membalas. Ya. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan di hadis terakhir, riwayat Ismail Al-Qadhi, ini riwayatnya tidak sampai derajat sahih, tapi masuk ke bab motivasi. Ma min fajrin yatlu'u, kata Ka'ab Al-Akhbar. Ya, ini hadis disebut hadis maqtu', berhenti pada tabi'in, mukhadram. Dia sezaman dengan Nabi, tapi belum beriman ke Nabi. Nabi meninggal, dia baru beriman. Namanya Ka'ab Al-Akhbar. Kata beliau, tidaklah terbit fajar, illa wa yanzil 70,000 minal malaikah, kecuali turun 70 malaikat, hatta yahuffu bil qabr, lalu mereka mengerubungi kubur, yadribuna bi ajnatihim, lalu mereka mengepakkan sayapnya, wa yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta idza amsaw araju wa habata 70,000. Kalau sudah sore ganti shift. Jadi sip-sipan itu bukan hanya security, bukan hanya polisi, tentara, bukan hanya kerja, karyawan, pegawai, tidak. Tapi sip-sipan itu sistem malaikat. Sistem langit yang dikopi di bumi. Nanti turun juga malam, malaikat 70,000, mereka mengepakkan sayapnya bersolawat. Ini riwayat Al-Ka'ab. Tapi kalau riwayat yang sahihnya apa? Kata Nabi SAW, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah punya malaikat-malaikat yang sayyah. Sayyah itu yang bolak-balik. Kerjaannya ngapain? Yuballighunani salamakum. Mengucapkan, menyampaikan salam kalian kepada Nabi. Jadi kalau tadi kita baca salawat sebelum majelis, itu salawat dihantarkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Inilah indahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat pun dihantarkan oleh malaikat, ya. Enggak hanya makanan diantarkan oleh GoFood. Barangkali itu cukup, Kiai. Mau diskusi 10 menit sampai 9:15 ya, tafadhal. Terima kasih Buya, alhamdulillah 1 jam lewat kita mengikuti kajian dari beliau, dan untuk selanjutnya ada waktu kurang lebih 10 menit. Saya buka kesempatan untuk bapak-bapak 1 dan ibu-ibu 1. Ya, ini dari ibu-ibu mungkin ada. Kalau nggak ada ya dari sini. Baik, tolong panitia dibantu mic-nya. Santri ya. Ya santri jalannya nggak bisa cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Pertanyaan saya di surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardi, masalah dan seterusnya, itu yang dimaksud adalah Nur Muhammad atau Nur yang lain atau gimana Buya? Baik. Terima kasih. Yang ada dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan nur langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan nurnya. Ya, kata Abdullah bin Abbas dan murid-muridnya, itu nur Muhammad. Nur Ats-Tsani, nur Muhammad. Dinukil oleh Imam Qadiyat. Dan yang kedua, Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi sebelum Qadiyat itu menulis dalam kitab Al-Asma' wa Sifat. Apa kata beliau?
Allah jadikan nur fis sama bil malaikah. Nur di bumi dengan anbiya, dengan para aulia. Nurnya aulia adalah para anbiya. Nurnya para anbiya adalah Nabi Muhammad SAW. Coba ulangi. Nur di langit, para di bumi, para aulia, kekasih Allah. Para aulia, nur mereka bersumber dari anbiya. Jadi para wali itu di belakangnya ada warisan kenabian. Nah, wali mana aja? Wali fulan, ada yang di belakangnya itu ada nur Nabi Nuh, ada nur Nabi Adam, ada nur Nabi Syith, ada nur Nabi Harun, ada nur Nabi Idris, ada nur itu semua yang mancar. Semua wali, satu nabi, satu nur di belakangnya, nur para nabi. Itu maksud kalam Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah yang nulis kitab Al-Asma' wa Sifat, Al-Farqu bil Firaq dan kitab lainnya. Lalu beliau mengatakan, nurnya para aulia adalah nabi, nurnya para nabi adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu perkataan beliau. Kita tambahkan, nurnya melangit dengan malaikat. Malaikat ngapain? Malaikat berzikir dengan zikirnya nur Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan malaikat yang paling tinggi yaitu Sayyidina Jibril pun berzikir dengan zikir tertinggi yaitu salawat sallallahu ala Muhammad. Ya. Jadi Sayyidina Jibril terpilih karena dia salawat. Maka umat ini akan terpilih menjadi pejuang-pejuang di akhir zaman itu kalau dia banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bimbing dia insyaallah. Ya, insyaallah. Siapa lagi? Satu lagi. Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Buya mohon maaf, saya mau bertanya. Saya mencintai Ahlul Bait, dan saya sangat mengikuti ijazah beliau, dan banyak ijazahnya saya ikuti. Tapi ada teman saya yang mengatakan, laukana khairan la sabaquna ilaihi. Itu makna itu sebenarnya apa, Pak Kiai? Mohon itu ya. Ya. Terima kasih. Itu kalam dikalamkan oleh orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu untuk menolak nabi-nabi mereka. Loh kok sekarang dipakai sebagai simbol slogan kita sesama muslim? Ya. Itu kan ada semaknanya di surat Al-Ahqaf ya. Oke. Benar? Bukan? Seingat saya kalau di Al-Ahqaf ma kuntu bid'an minar rusul, ya. Tidaklah aku pembawa bid'ah para rasul. Itu kalimat ya, law kana khairan la sabaquna ilaihi. Itu kalam, bukan kalam yang diperuntukkan kepada sesama mukmin. Itu kalam musuh para nabi ketika mereka dulu menolak para nabi. Ya. Loh kok dipakai jadi kaidah sesama muslim? Jadi pakai kaidah itu untuk membantah tradisi para Habib Yaman, ya, Syafi'i yang Alawi, buat haul, buat manaqib dan buat apa-apa. Ya. Kalau ini baik, tentu mereka sudah dulu melakukannya, kan gitu. Oke, kita buktikan bahwa buat maulid. Kenapa sekarang maulid itu disimbolkan, dibuat timingnya? Karena kita sudah nggak ketemu jasad Rasulullah. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma, untuk mengenang Nabi, setiap hari dia jalan di mana tempat Nabi dulu pernah jalan. Dia akan menyentuh pohon, batu, dia akan injak tanah, dia akan lewati lorong yang mana Rasulullah pernah lewat di situ. Itu cara beliau bermaulid. Karena beliau ingat di mana Rasulullah ada. Oleh penguasa Mekah hari ini dihancurkan semua sisa-sisa itu. Maka kata Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahha, lalu beliau juga kalamkan dalam videonya, memperingati Maulid Nabi hari ini wajib, bukan lagi sunnat, bukan lagi ikhtilaf. Kenapa? Ma'rifatu Muhammadin wajibun. Mengenal Nabi Muhammad itu wajib sekarang.
Orang kalau nggak kenal Nabi Muhammad tuh ayatnya salah pakai kan? Padahal itu kiai loh, ulama loh, ustaz. Sekolahnya jauh-jauh ke Timur Tengah pakai ayat itu untuk menghantam sesama muslim. Ini biji-biji khawarij dalam dirinya. Walaupun mereka bukan khawarij. Ya. Orang-orang khawarij itu dulu bawa ayat untuk orang kafir, dibawa untuk menyerang sesama muslim. Siapa yang mereka serang? Khawarij. Yang diserang Sayyidina Ali yang dijamin masuk surga. Kata mereka, la hukma illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ali menerima konsep sistem, namanya sistem diplomasi, kafir. Kata siapa? Khawarij. Jadi jangan khawatir antum, ya. Jangankan Habib yang antum cintai, guru yang hidup sekarang yang tidak maksum, yang tidak disebut babul ilm, sahabat Nabi, mantu Nabi, saudara sepupu Nabi yang bernama Sayyidina Ali, sudah dikafirkan mereka dari dahulu. Jadi kalau kita dikafirkan mereka wajar lah, ya biasa aja Pak, ya. Santai aja Pak, ya. Hatta kalau mereka ngajak perang kita nggak takut, ya. Antum nggak boleh takut jihad, tapi itu nanti. Jangan jihad sebelum masanya, nanti jadi jahat. Ya, kita jihad sesuai dengan ilmunya. Ada namanya fiqhul jihad. Ya. Jangan sampai membunuh sesama muslim. Biarin mereka jahat, kita nggak perlu jahat. Biarin ngomongnya kasar, kita nggak perlu kasar. Ya. Kan mereka merasa paling ilmiah sealam semesta. Ar-Razi itu nggak ada ilmiahnya. Apalagi Habibnya antum. Bagi dia nggak ada ilmiahnya. Merasa paling ilmiah. Nah, itu penyakit mereka tuh. Ya. Karena setiap hari dibilang salaf, 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 ilmiah, ilmiah, ilmiah. Akhirnya merasa paling salaf dan paling ilmiah. Kita cek satu nggak nyambung. Ya. Salaf itu disebut nama Nabi Muhammad, diem. Mereka kita sebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih bilang bid'ah, ya kan? Salawat nyebut nama Nabi Muhammad nggak? Nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Mereka masih tentang. Ya. Itu sudah cukup bahwa mereka tidak mencintai Rasulullah SAW. Jadi Muhammad yang mereka bayangkan bukan Nabi Muhammad yang kita maksud. Karena Nabi Muhammad yang kita maksud, air ludahnya diperebutkan orang. Air bekas air minumnya, bekas air wuduknya diperebutkan orang. Rambutnya dibagi-bagi untuk orang bertabaruk. Kalau mereka hidup di zaman Rasulullah, mereka akan bilang Muhammad ini musyrik, bukan Muhammad ini yang saya mau. Kalau nggak percaya itu nanti ketemu. Mereka ketemu Imam Mahdi, mereka akan bilang Imam musyrik. Mahdi disebut musyrik nanti. Ketemu wali dibilang musyrik. Ketemu pewaris Nabi dibilang zindik. Ini ciri-ciri kelompok pewaris Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya. Nauzubillah min dalik, ya. Kita berlindung kepada Allah dari kebencian apapun, ya. Saya sebut begitu, atau jangan bayangin orang, ya. Cukup bayangkan manhaj yang salahnya. Kita tidak pernah benci wajah seseorang. Buang rumus benci kepada orang, ya. Yang kita benci akhlaknya, ya. Dan yang paling kita benci pakai ayat untuk kepentingan pribadi, kelompok, lalu menyalahkan sesama muslim pakai ayat. Auzubillah min zalik, ya. Bagian terakhir, mari kita tutup dengan doa. Nas'alullah Rabbana tabaraka ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum. Salli ala Nabiina Muhammad. Ya Allah, yang maha hidup, hidupkan hati kami. Hidupkan hati kami dengan cinta Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkan, limpahkan kasih sayang-Mu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, ij'al qulubana qulubal mushtaqina ilaih. Ya Allah, jadikan kalbu kami kalbu yang merindukan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, jika Engkau hendak membolak-balik hati kami, wahai yang membolak-balik hati, maka fasabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ubahlah hati kami menjadi lebih baik, lebih soleh, lebih rahmah, lebih sayang, lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna hubbak, ya Allah, anugerahi kami mencintaimu, banyak menyebut-nyebut namamu. Wa hubba ma yuhibbuk, ya Allah, anugerahi kami mencintai para kekasihmu, wali-walimu, para nabimu, ulama-ulama, pewaris ilmu para nabimu.
waj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Dan ya Allah, anugerahi kami keistiqamahan, mengamalkan amalan yang membuat Engkau mencintai kami. Allahumma ij'al buyutana raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami, kuburan-kuburan kami nanti sebagai taman-taman surga. Jadikan baiti jannati, rumah kami surga. Surga yang Engkau dahulukan, yang Engkau segerakan di dunia. Allahumma ya Allah, qulubuna fihi zulmah wa hujub. Ya Allah, di dalam kalbu kami ada kegelapan. Ada hijab-hijab, tabir-tabir yang menghalangi kami untuk mengenalmu, menghalangi kami untuk merindukan Nabi-Mu. Ya Rabbana bi'izzatika wa bijalalika ya Rabb, fanza' kulla hijabin, kulla zulmatin min qulubina ya Rabbal alamin. Maka dengan izzahmu, dengan keagunganmu ya Allah, dengan rahman rahimmu ya Allah, cabutlah, angkatlah perlahan-perlahan hijab-hijab kebencian, hijab-hijab kegelapan, hijab-hijab kejahilan yang menghalangi kami daripadamu, kami daripada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, farzuqna syafa'ata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dharain. Ya Allah, anugerahi kami syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Warzuqna ru'yatahu fid dharain. Anugerahi kami memandangnya, memandang wajahnya, memandang nurnya di dunia dan di akhirat. Dan terakhir ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-Mu, terimalah kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya Aba Ruhi, ya Abal Arwah, ya Sayyidana ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Salam dari hati untuk semuanya